Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan yang lumayan baik ditanyain dari kemarin sih, tentang S2 farmasi dari S1 yang tidak linear. Bahkan nggak serumpun sama sekali nih, kira-kira bisa nggak ya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang 10 universitas yang menyediakan program S2 farmasi di Indonesia. Yang pertama yaitu di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia menyediakan program S2 farmasi dengan nama Magister Ilmu Farmasi. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu untuk kamu yang lulusan atau sarjana S1 nih, harus S1 dari farmasi atau bidang terkait. Bidang terkaitnya apa aja? Kimia, biologi, atau kedokteran dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama yaitu seleksi administrasi, kemudian ujian tulis. Ujian tulisnya TPA dan bahasa Inggris, kemudian juga nanti akan ada wawancara. Kalau pengen mendaftar program Magister Ilmu Farmasi di UI ini, kamu bisa klik link pendaftarannya di deskripsi yang pendaftaran UI. Yang selanjutnya yaitu di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Untuk program S2-nya namanya yaitu Magister Farmasi. Untuk persyaratannya yaitu cuma bisa dari lulusan S1 Farmasi dan bidang yang terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk seleksinya ada 3, yang yaitu pertama seleksi administrasi, kedua ujian tulis, dan yang ketiga wawancara. Kalau kamu pengen daftar di program Magister Farmasi di ITB ini, kamu bisa klik link yang pendaftaran ITB yang udah aku tulis di deskripsi. Yang ketiga yaitu di Universitas Gadjah Mada atau di UGM. Di UGM ini nama programnya yaitu Magister Farmasi. Persyaratannya yaitu cuma bisa untuk kamu yang lulusan S1 ataupun program yang terkait dengan farmasi dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua yaitu tes tulis. Untuk tes tulisnya yaitu TPA sama bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu ada seleksi wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar S2 farmasi di UGM ini, kamu bisa klik link pendaftaran UGM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keempat yaitu Universitas Airlangga atau UNER. Kalau di UNER ini nama programnya yaitu Magister Farmasi Klinik. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 Farmasi maupun apoteker dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya pertama seleksi administrasi, kemudian ujian tulis, lalu wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar di program ini, kamu bisa klik link yang bagian pendaftaran UNER yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima yaitu Universitas Hasanuddin atau Unhas. Di Unhas ini nama programnya yaitu Magister Farmasi. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 Farmasi maupun bidang yang terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahapan seleksinya pertama seleksi administrasi, kemudian ujian tulis, dan yang terakhir yaitu wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar di program ini, kamu bisa klik link pendaftaran Unhas yang sudah aku tulis di deskripsi di bawah ini. Yang keenam yaitu Universitas Padjadjaran atau Unpad. Di Unpad ini nama programnya yaitu Magister Farmasi, dan untuk persyaratan background pendidikannya yaitu bagi kamu yang lulusan S1 Farmasi maupun bidang terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya apa aja? Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian ujian tulis, dan yang terakhir yaitu wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar program S2 Farmasi di Unpad, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Nama linknya yaitu pendaftaran Unpad. Yang ketujuh yaitu Universitas Sumatera Utara atau USU. Di USU ini nama programnya yaitu Magister Farmasi. Persyaratan background pendidikannya yaitu cuma bisa buat kamu yang dari lulusan S1 Farmasi maupun bidang terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya apa aja sih? Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua ujian tulis, dan yang ketiga yaitu wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan S2 farmasi di USU, kamu bisa klik link pendaftaran USU yang udah aku tulis di deskripsi di bawah ini. Yang kedelapan yaitu di UNAN atau Universitas Andalas. Nama programnya yaitu Magister Farmasi, dan untuk persyaratan background pendidikannya yaitu cuma bisa untuk kamu yang lulusan S1 farmasi ataupun yang terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya sama seperti sebelumnya, yaitu pertama ada seleksi berkas, kemudian tes tulis, dan terakhir yaitu wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program S2 farmasi di UNAN, kamu bisa klik link pendaftaran UNAN yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kesembilan yaitu Universitas Brawijaya atau UB. Di UB ini nama programnya yaitu Magister Farmasi. Untuk persyaratan background pendidikan yang sama, yaitu lulusan dari S1 Farmasi maupun yang terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, yang pertama yaitu seleksi administrasi, kedua ujian tulis, dan yang ketiga wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan kuliah S2 Farmasi di UB, kamu bisa klik link pendaftaran UB yang sudah aku tulis di kolom deskripsi di bawah ini. Dan yang terakhir yaitu di Universitas Udayana atau UNUD di Bali. Nama programnya yaitu Magister Farmasi. Persyaratan background pendidikannya yaitu dari S1 Farmasi maupun bidang yang terkait dengan farmasi ya, dengan IPK 2,75. Dan untuk tahap seleksinya sama, yaitu pertama seleksi administrasi. Kalau lolos seleksi administrasi baru masuk ke tahap ujian tulis, dan kalau lolos ujian tulis maka akan masuk ke tahap terakhir yaitu seleksi wawancara.
Bagi kamu yang tertarik untuk lanjut kuliah S2 Farmasi di Universitas Udayana, bisa daftar di link yang udah aku tulis di deskripsi, yaitu pendaftaran UNUT. Oke, itu dia 10 universitas yang menyediakan program S2 Farmasi beserta persyaratannya apa aja. Dan ternyata kalau kita lihat persyaratannya yaitu sama, pertama harus dari S1 Farmasi, dan ada beberapa universitas yang membolehkan dari bidang lain yang non-farmasi. Tapi tetap aja bidangnya harus terkait. Bahkan kalau misalnya yang di UNER, itu persyaratannya cuma bisa untuk yang S1 Farmasi dan apoteker. Kalau bidang lain yang terkait di luar dua itu masih belum bisa. Nah, dari sini udah bisa ada gambaran ya, kira-kira kalau misalnya di ke-10 universitas tersebut persyaratannya apa aja. Kalau kamu pengen dapetin informasi dan persyaratan lainnya yang lebih lengkap, kamu bisa klik link di deskripsi, dan aku udah tulis link pendaftarannya berdasarkan universitas masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.